Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah membunuh kerangka raksasa, Qinchen dan Skeleton Rider memperoleh banyak keuntungan. Qinchen bergumam, "Sekarang Ekaristi abadiku telah mencapai tahap ke-6. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai alam tanpa noda, apakah di tahap ke-8 atau ke-9. Di sampingnya saat ini, Skeleton Rider dengan panik menelan kekuatan mengerikan yang keluar dari tulang Raja Iblis. Dia bergumam, ini adalah tulang dari Raja Iblis. Waktu di zaman kuno, di depan Raja Iblis ini saya hanyalah seekor semut. Saya tidak menyangka bahwa kali ini saya bisa menelan esensi kerangka Raja Iblis ini." Skeleton Rider menangis di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah berpikir mendapatkan hal yang begitu baik seperti sekarang. Ini semua berkat Qinchen. 3 hari kemudian, Qinchen berhenti berlatih dan berdiri. Dia menatap kucing hitam dan berkata, "Tuan kucing hitam, terima kasih." Kucing hitam berkata, "Itu hanya hal sepele." Kucing hitam besar itu berkata dengan bangga, seolah-olah pertempuran sebelumnya bukanlah peristiwa yang besar, dan pada saat yang sama menatap Qinchen dengan curiga. Dia bertanya, "Namun sebelum kematian tengkorak raksasa itu, dia mengatakan bahwa kamu telah mengganggu tidurnya 2 kali." Qinchen menjawab, "Sejujurnya saya juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya pemuda ini memasuki alam rahasia iblis surgawi ini. Bagaimana mungkin saya telah mengganggunya 2 kali?" Kucing hitam melanjutkan, "Dilihat dari usiamu, kebetulan saat ini kamu baru berusia 18 tahun. 18 tahun yang lalu kamu seharusnya masih berada di dalam rahim ibumu. Jika bukan karena itu, kaisar ini pasti sudah curiga bahwa kamulah yang memasuki alam rahasia iblis surgawi 18 tahun yang lalu dan mengambil manik Zanjizu itu." Saat berikutnya, Qinchen dan kucing hitam tanpa terkejut mereka berkata, "Hah, ini adalah kekuatan spasial. Apakah Skeleton Rider telah kembali karena Wu Huang, kaisar bela diri tingkat 8? Tawa keras pun terdengar. Hahaha, Raja Iblis Alien memang pantas menjadi Raja Iblis Alien. Tanpa diduga, basis kultivasiku akhirnya kembali karena kaisar bela diri tingkat 8. Skeleton Rider tanpa bersemangat setelah menyerap dan memurnikan kerangka Raja Iblis. Kultivasinya kembali karena Wu Huang, kaisar bela diri tingkat 8. Kemudian dengan hormat dia datang ke Qinchen dan berkata, "Bawahan telah melihat tuannya." Di lain sisi, Li Xuanji dari dinasti Tang, Sai Lo Chuan dari dinasti Long Yuan, Sang Zhou dari dinasti Shang, Wu Chengxi dari dinasti Yuan, dan Pei Dongxing dari dinasti Dayong. Mereka semua memasuki ranah Wu Huang setengah langkah. Setelah lama berkultivasi di sini, sebagian mereka berkata, "Semuanya kami akan pergi duluan." Bagaimanapun semua orang bersatu sebelumnya karena sama-sama menghadapi Skeleton Rider. Sekarang setelah krisis teratasi, pikiran setiap orang secara alami akan menjadi berbeda. "Zhu Qingfeng, Nang Gongli, apakah kalian berdua akan ikut pergi denganku?" tanya Master Papilion Pil Zhao Tiansheng dan Presiden Tanah Suci Garis Darah Jiang Wuya. Setelah mengetahui bahwa Zhu Qingfeng dan Nang Gongli masih menunggu kedatangan Qinchen, mereka tidak lagi menahan diri, berbalik dan pergi dari sana. Selain itu, Li Xuanji dan Sai Lo Chuan juga masih sabar menunggu bersama Liu Tai dan yang lainnya. Liu Tai berkata, "Sudah lebih dari 10 hari dan tidak ada berita sama sekali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan kekuatan Tuan Qin. Bahkan jika Tuan Qin tidak sanggup melawan Skeleton Rider, tidak sulit baginya untuk melarikan diri." Beberapa saat berikutnya terdengar suara, "Aku telah kembali." Semua orang terkejut dan menatap bocah berambut hitam tidak jauh dari sana. Liu Tai dan yang lainnya berseru, "Chen kecil, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu baik-baik saja?" Banyak orang di reruntuhan itu menarik nafas lega. Jenius seperti itu sekali hilang akan menjadi kerugian besar bagi seluruh tanah 100 dinasti. Li Xuanji bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Qin, apa yang terjadi dengan Skeleton Rider?" Qinchen menjawab, "Semuanya, masalah Skeleton Rider telah diselesaikan dan di masa depan kalian tidak perlu khawatir tentang masalah yang akan ditimbulkannya." Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang saling memandang dan langsung bersemangat.
Li Xuanji yang masih ragu berkata, karena Qin Shaoxia tidak ingin membicarakan prosesnya itu tidak masalah, tapi apakah Tuan Qin mengetahui keberadaan base camp Sekte Setan Darah? Qin Chen menjawab, hehe, aku sudah mengetahuinya, tetapi tidak nyaman untuk memberitahu itu untuk saat ini. Jika nanti ada gerakan yang mencurigakan, kami pasti akan memberitahu Yang Mulia. Dan kami juga membutuhkan bantuan Yang Mulia saat itu. Setelah beberapa saat di reruntuhan istana hanya menyisakan Qin Chen, Liu Tai dan rombongannya serta banyak orang kuat dari dinasti Dagan dan dinasti Dali. Ada lebih dari 20 Raja Wu di dua dinasti. Sebagian besar dari mereka adalah Raja Wu tahap tengah, bahkan ada 3 Raja Wu tahap akhir. Sekarang Ding Qianku dan Li Shang sudah mati. Qin Chen berkata, aku beri kalian 2 pilihan. Pertama, kematian, dan kedua, menyerah pada Papiliun Cendiku dan bekerja untuk tuan muda ini. Salah satu Raja Wu tahap akhir berkata, apa? Menyerah padamu? Apakah kamu ingin mencaplok 2 dinasti kami dalam satu gerakan? Qin Chen menjawab, kalau begitu artinya kamu harus memilih yang pertama. Qin Chen memandang pihak lain dengan dingin dan tidak menunggu pihak lain berbicara lagi. Fan Tianyin muncul seketika dan menggedor dengan keras. Orang itu meraung dan langsung tewas. Qin Chen berkata, siapa lagi yang memilih untuk mati? Melihat adegan itu, semua orang tidak lagi berani lalai dan semuanya berlutut dengan satu kaki seraya berkata, kami bersedia, kami menyerah, kami akan melakukan yang terbaik untuk Papiliun Cendi. Qin Chen tidak lagi berbicara omong kosong, dia langsung menanam segel penghancur jiwa di setiap benak orang-orang ini. Qin Chen berkata, Raja Tangan Darah, selanjutnya kuserahkan padamu. Raja Tangan Darah berkata, bawahan berjanji untuk menyelesaikan tugas. Raja Tangan Darah sangat bersemangat sehingga dia meraung keras. Yes, dia bahkan tidak pernah bermimpi membayangkan bahwa dia akan menjadi sosok yang bertanggung jawab atas 2 dinasti besar di masa depan. Saat berikutnya, Liu Tai dan yang lainnya berkata, ngomong-ngomong Chen kecil, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Skeleton Rider masih hidup atau sudah mati? Qin Chen berkata, apakah kalian ingin tahu keberadaan Skeleton Rider saat ini? Qin Chen memandang semua orang sambil tersenyum. Semua orang mengangguk tetapi merasa bahwa senyum Qin Chen sedikit aneh. Hehe, Skeleton Rider, bukankah dia ada di sampingmu? Ekspresi semua orang tercengang satu persatu, menoleh dengan tergesa-gesa menatap sosok Skeleton Rider tiba-tiba muncul di balik kabut hitam. Mereka sangat ketakutan. Kemudian Skeleton Rider mendatangi Qin Chen dan berlutut di tanah seraya berkata, Tuan, bawahan datang menemui. Qin Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Skeleton Rider langsung menghilang. Pada saat yang sama, Qin Chen berkata, Skeleton Rider telah ditundukkan dan di masa depan akan bertarung bersama di pihak kita. Semua orang terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya kejutannya terlalu hebat dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Qin Chen berkata, ayo pergi, pertama-tama temukan Yu Qiansu dan yang lainnya dulu. Saat ini alam rahasia iblis surgawi ini akan segera ditutup. 2 hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya menemukan Yu Qiansu dan rombongannya. Yang mengejutkan Liu Tai dan yang lainnya adalah bahwa di antara 17 jenius yang memasuki alam rahasia iblis surgawi kali ini, 8 dari mereka menerobos ke alam Raja Wu. Mereka adalah Budak Hitam, Yu Qiansu, Wang Qiming, Yu Wenfeng, Lin Tian, Zhang Ying, Di Tianyi, dan Leng Wusuang. Selain itu, Liu Yuanqin, Liu Lingyun, Xiao Ya, Zisun, Zhao Lingshan, dan bahkan Qin Batian, Qin Yuanhong, Qin Ying, dan yang lainnya semuanya maju dengan pesat. Yang terlemah di antara mereka berada di ranah Wuzun tahap akhir. Sebagian besar sisanya adalah level Wuwang setengah langkah. Satu-satunya penyesalan saat ini adalah bahwa leluhur Xia Wuhong dari dinasti Daxia telah tewas di alam rahasia ini. Dan leluhur Mo Tianming juga kehilangan lengan kanannya. Setelah bertemu semua orang dan berbincang-bincang untuk waktu yang lama, Aurora tiba-tiba melayang di atas langit alam rahasia iblis surgawi ini. Aurora ini membungkus semua orang dan menghilang satu persatu di alun-alun kota saat ini. Hei, bukankah itu para murid dari dinasti Dawei? Mengapa mereka tidak mati? Ujar kerumunan tiba-tiba berseru dan melihat ke depan dengan Tian Shao, Zhou Zhensu, dan Li Yuancheng telah lama menunggu Qin Chen. Melihat Qin Chen telah keluar, Heng Tian Shao berkata,
Bocah bau, serahkan kristal ajaib yang kamu curi waktu itu dan aku akan membiarkanmu tetap hidup. Qin berkata, kristal ajaib itu kuambil dari dasar kolam, bukan merampoknya dari kalian. Kenapa aku harus mengembalikannya pada kalian? Qin berkata sambil tersenyum. Mereka berkata, jangan bicara omong kosong, cepat serahkan kristal ajaib itu. Jika tidak, jangan salahkan dinasti Dayong dan dinasti Tang saya bersikap kasar pada kalian, ucap Heng Tianshao dan Li Yuancheng, dan dinasti Long Yuanku, sela Zhou Zengsu. Sesaat setelah itu, beberapa sosok dengan aura menakutkan jatuh dari langit dan langsung menuju Qin. Itu adalah Li Xuanji dan para leluhur yang lainnya. Mereka satu persatu berkata, melihat Tuan Qin aman dan sehat, lelaki tua ini merasa lega. Orang tua ini tahu bahwa dengan bakat Qin Shaoxia tidak akan ada kecelakaan sama sekali. Sepertinya skeleton Raider telah tewas di tangan Qin Shaoxia. Ini sangat memuaskan. Raja Wu yang tak terhitung jumlahnya semuanya tercengang. Mereka tidak dapat memahami arti dari kata-kata Pei Dongxing. Mereka hanya dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka saat ini. Ya ampun, apa yang mereka lihat? Nenek moyang dari 7 dinasti berbicara dan tertawa dengan para pemuda dari dinasti rendahan. Semua orang bergetar hebat, menggosok mata mereka satu persatu, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Hahaha, jika bukan karena Tuan Qin kali ini, saya khawatir saya telah lama mati di alam rahasia iblis surgawi itu. Saya telah lolos dari bencana dan mendapat banyak keuntungan. Tuan Qin, terima kasih banyak. Master Pavilion Tianji Sang Guanlu juga datang sambil tersenyum. Adapun Heng Tianshao dan dua lainnya, mereka bahkan lebih tercengang. Ekspresi kegembiraan mereka sebelumnya saat ini menjadi beku. Segera mereka bersiap-siap ingin melarikan diri dari sana. Sayangnya Li Xuanji dan leluhur lainnya jelas juga telah memperhatikan ketiganya. Ekspresi ketiganya membeku, keringat dingin keluar dari punggungnya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Li Yuancheng, bicaralah dengan jujur, teriak Li Xuanji. Pei Dongxing, leluhur dinasti Dayong, juga memandang Heng Tianshao dengan dingin. Leluhur kami, ekspresi Zhou Zengsu dan dua lainnya tumpul. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Pei Dongxing berkata, kamu barusan telah menyinggung Tuan Qin. Melihat Heng Tianshao dengan dingin, mata Pei Dongxing memancarkan niat membunuh. Kaki Heng Tianshao gemetar ketakutan dan berkata, leluhur, aku. Pei Dongxing mencibir lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan buar. Tubuh Heng Tianshao hancur berkeping-keping dalam sekejap dan langsung berubah menjadi abu. Pei Dongxing berkata, Tuan Qin, dinasti Dayong saya tidak disiplin, tolong jangan ambil hati. Li Xuanji juga melabrak Li Yuancheng dan Zhou Zengsu. Mereka berdua cepat-cepat berlutut dan meminta maaf pada Qin. Semua orang tercengang. Qin hanya mengangguk. Setelah mendatangi pemilik Raja Obat, Qin tersenyum ringan dan memimpin Liu Tai dan yang lainnya meninggalkan alun-alun dan kembali ke mansion dinasti Dawei. Pada hari-hari berikutnya, Pavilion Chendi berkembang pesat. Pavilion Tianji secara alami tidak akan membatasi perkembangan Pavilion Chendi. Dan dinasti atas seperti dinasti Tang secara alami juga tidak akan membatasi Pavilion Chendi. Dalam waktu singkat, hampir semua dinasti di negeri 100 dinasti telah memiliki toko di Pavilion Chendi. Dengan kata lain, hanya dalam 3 bulan Pavilion Chendi telah samar-samar menjadi kekuatan terbesar di negeri 100 dinasti. Di lain sisi, di sebuah pegunungan lembah Xuanyin saat ini, Master Hua Yunfeng dan Zhou Ziwei berdiri di sana menatap jauh ke lembah. Master Hua Yunfeng berkata, semuanya, aku tidak tahu kapan bisa kembali ke sini. Zhou Ziwei, ayo pergi. Hua Yunfeng bersama Zhou Ziwei terbang ke langit menuju wilayah surga utara yang jauh. Saat ini di tempat lain, Qin dan skeleton Raider menelusuri jejak sekte setan darah. Qin berkata, skeleton, apakah ini kediaman sekte setan darahmu? Skeleton menjawab, iya tuan, itu adalah kediaman inti dari sekte setan darah saya. Seiring berjalannya waktu, skeleton Raider juga merasa semakin nyaman berdampingan dengan Qin. Tujuan perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh sisa-sisa anggota sekte setan darah. Kekuatan jiwa Qin langsung menyebar. Keduanya tercengang dan berkata, apakah pertarungan baru saja terjadi di sini? Keduanya berkedip dan langsung menyapu ke dalam lembah. Seluruh lembah penuh dengan mayat. Skeleton Raider berkata, Dafa yang haus darah, mungkinkah orang tua itu telah dihidupkan kembali? Skeleton Raider sangat terkejut. Wajah Qin tiba-tiba menjadi sangat jelek.
Skeleton Rider berkata, "Tuan, orang-orang ini belum lama tewas, seharusnya pembunuhnya belum pergi jauh." Kincen berkata, "Kalau begitu, ayo cepat bawa aku ke sana." Skeleton Rider memimpin jalan. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di sebuah gua yang dalam. Di tengah aula ada peti mati besar, tetapi pada saat ini peti mati itu kosong dan di samping peti mati sebenarnya ada seorang pemuda yang duduk dengan canggung. Itu adalah Molly. Ada botol giok di sampingnya. Auranya melonjak ke seluruh tubuhnya. Basis kultivasinya sama dengan Kincen saat ini, yaitu telah mencapai tahap tengah Raja Wu. Kincen dan Skeleton Rider tertegun sesaat. Molly juga telah melihat mereka berdua dan benar-benar terpana. Molly berkata, "Tuan Rider, bagaimana kabarmu?" Molly menatap Skeleton Rider dengan takjub. Otaknya tidak cukup. Bagaimana mungkin Master Rider bersama Kincen? Skeleton Rider bertanya, "Molly, mengapa kamu ada di sini? Apakah Master?" Kincen diam-diam mentransmisikan suara ke Skeleton Rider. "Katakan bahwa aku telah kamu kendalikan dan jangan sampai dia melarikan diri." Master Skeleton Rider langsung mengerti apa yang dimaksud Kincen dan segera berjalan menuju Molly. Dengan dingin berkata, "Molly, kemana saja kamu selama ini? Bocah ini telah aku kendalikan menggunakan segel penghancur jiwa. Kamu tidak perlu khawatir, tapi saya punya banyak pertanyaan. Kamu telah banyak membunuh orang-orang di lembah itu sebelumnya. Siapa yang telah mengajarkan Anda metode Dava yang haus darah?" Molly berkata, "Apa? Kincen ini telah Tuan kendalikan? Tuan, orang-orang itu memang murid ini yang membunuhnya, tetapi ini berhubungan dengan botol giok ini." Tiba-tiba sesuatu keluar dari botol giok dan langsung berkata, "Skeleton Rider, kamu telah diperbudak oleh manusia kecil itu. Saya sangat kecewa." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.